Baik, yang pertama adalah indikator kerusakan makanan yang diakibatkan oleh aktivitas mikroba. Hampir semua bahan makanan yang telah tercemar oleh mikroorganisme, baik sedikit maupun banyak. Mikroba biasanya berasal dari lingkungan sekitar, yang kebanyakan merupakan mikroba pembusuk. Selain itu, mikroba juga dapat berasal dari olahan suatu bahan pangan, serta kondisi tertentu saat penyimpanan. Karena mikroba dapat kita jumpai di mana saja, maka bahan pangan sangat jarang dijumpai dalam keadaan yang steril. Untuk variabel indikasi yang bisa dilihat dari bahan pangan yang tercemar oleh mikroba, diantaranya yang pertama ada warna, yang kedua tekstur, yang ketiga cita rasa, keempat bentuk fisik, dan yang kelima adalah keadaan di mana abnormalitas ditemukan. Untuk yang selanjutnya adalah contoh produk makanan yang rusak karena disebabkan oleh mikroba. Yang pertama ada susu dan keju dengan ditandai dengan munculnya gumpalan dan perubahan warna yang terjadi. Kemudian produk makanan seperti daging, ikan, dan tahu mengalami perubahan warna, menggumpal, juga mengeluarkan bau yang aneh. Kemudian sayur dan buah yang bisa diindikasikan ditandai dengan tumbuhnya jamur dan mengeluarkan lendir, dan pada makanan kaleng biasanya ditandai dengan timbulnya gas, lendir, juga berbau. Kemudian yang terakhir yaitu karakter bahan makanan yang mengalami kerusakan oleh mikroba. Ada 5 bahan makanan. Yang pertama ini karbohidrat yang ditandai dengan perubahan warna, munculnya bau basi dan berjamur. Aktivitas jamur di permukaan bahan pangan ini biasanya berwarna putih atau bisa juga kehijauan. Nah, selain itu juga dapat berair, berlendir, dan berbau karena aktivitas bakteri tersebut yang menghasilkan enzim ekstraseluler. Kemudian bahan yang selanjutnya protein, yaitu terjadi perubahan bentuk, seperti contohnya pada susu yang mengalami kerusakan karena faktor kadaluarsa, biasanya akan terlihat lebih encer dan terbentuk gumpalan. Nah, bakteri yang biasanya yang mengkontaminasi ini Staphylococcus aureus, dan kalau pada daging dan ikan biasanya menjadi lebih pucat dan berbau busuk karena perombakan protein menjadi amonia, dan selain itu teksturnya juga berubah menjadi agak lebih lembek. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah lemak. Lemak indikasinya mengeluarkan bau tengik, warna berubah, dan zat asam. Munculnya bau tengik dan zat asam ini terjadi karena absorpsi bau oleh lemak, aktivitas enzim pada bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak, atau oksidasi di udara. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah gula. Gula ini biasanya indikasinya mengeluarkan rasa asam atau munculnya gas, yang biasanya ini ada pada jus yang biasanya mengeluarkan seperti gumpalan-gumpalan juga tersebut. Itu gumpalan-gumpalannya itu adalah gas yang menjadi indikasi rusaknya suatu bahan makanan.
Kemudian yang terakhir ini bahan berupa buah dan sayur ini biasanya berubah warna menjadi agak gelap dan menjadi berair dan lembek, bisa karena khamir atau jamur. Tapi untuk buah dan sayur ini sedikit yang disebabkan oleh bakteri. Perlu dilakukan agar makanan bertahan lebih lama. Pengolahan makanan terdapat 6 prinsip, yaitu 1. Pengurangan air. Pengurangan kadar air perlu dilakukan agar makanan dapat bertahan lama, karena kadar air mempengaruhi pertumbuhan mikrobakteri. Jika kadar air terlalu tinggi, maka daya tumbuh kembang mikroba akan semakin tinggi dan cepat. Pengurangan air dapat dilakukan dengan cara pengeringan, dehidrasi, dan pengentalan. Yang kedua adalah perlakuan suhu tinggi. Perlakuan suhu tinggi perlu dilakukan karena ada beberapa mikroba perusak yang dapat dibunuh dengan suhu tinggi. Perlakuan suhu tinggi bisa dilakukan dengan pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Pasteurisasi dan sterilisasi biasanya dilakukan pada saat pengalengan makanan, karena makanan kaleng cenderung harus disterilisasi terlebih dahulu, agar makanan kaleng dapat terhindar dari mikroba dan dapat tahan dengan waktu yang lama. Yang ketiga dapat dilakukan dengan perlakuan suhu rendah. Perlakuan suhu rendah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembekuan dan pendinginan. Pada pembekuan biasanya dilakukan pada daging atau ayam. Sedangkan pada proses pendinginan biasanya pada sayur mayur, karena dengan diturunkannya beberapa suhu akan menghambat pertumbuhan dari mikrobakteri tersebut. Yang keempat adalah pengendalian makanan. Pengendalian makanan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu proses fermentasi dan pemberian bahan pengawet. Proses fermentasi tidak hanya membuat makanan menjadi lebih tahan lama, tetapi juga bermanfaat pada kesehatan. Contoh bakteri yang dijadikan pada proses fermentasi adalah bakteri laktat atau lactobacillus yang sangat berguna bagi kesehatan manusia. Yang kelima adalah dengan pemberian berbagai macam zat kimia dan aditif asam. Ada beberapa zat kimia dan aditif asam yang aman digunakan untuk pengolahan makanan. Contohnya adalah asam sorbat, asam benzoat, antioksidan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah iradiasi. Iradiasi adalah proses aplikasi radiasi energi pada suatu sasaran. Dalam hal ini sasarannya adalah makanan. Penggunaan radioaktif pada makanan bertujuan untuk membunuh mikroba perusak. Sebuah sinar tunggal dari energi radiasi dapat membunuh mikroba baik dari permukaan bahan maupun sampai ke dalamnya juga. Sinar radiasi yang biasa digunakan adalah sinar gamma, karena sinar gamma memiliki kemampuan daya tembus lebih besar daripada sinar-sinar yang lain. Selain sinar gamma, terdapat beberapa sinar yang bisa digunakan seperti sinar alfa dan sinar beta. Yang selanjutnya yaitu mekanisme uji kualitas makanan berdasarkan angka lempeng total koloni. Angka lempeng total merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah koloni pada suatu sampel. Angka lempeng total koloni ini merupakan metode untuk mengetahui jumlah cemaran bakteri aerob mesofil pada suatu sampel dengan metode jarak tuang pada media padat. Mekanisme yang pertama yaitu pemilihan dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan sistem klaster, dan proses pengambilan dilakukan secara acak pada suatu individu dalam populasi. Apabila pengambilan sampel ini dilakukan di luar ruangan,
Sampel dapat dimasukkan ke dalam botol kaca yang sudah steril. Mekanisme yang kedua yaitu sterilisasi alat, media, dan ruangan. Apabila alat atau media yang digunakan tidak steril, maka tidak dapat dibedakan apakah cemaran yang tumbuh berasal dari sampel atau hasil kontaminasi dari alat atau media yang digunakan. Proses sterilisasi alat atau media ini dapat dilakukan dengan cara proses pemanasan, radiasi, filtrasi, ataupun secara kimia. Mekanisme yang ketiga yaitu persiapan sampel. Sampel yang sudah dimasukkan ke dalam botol kaca tadi dikeluarkan secara aseptis di dekat api bunsen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi dari ruangan yang mungkin kurang steril. Mekanisme yang keempat yaitu homogenisasi sampel. Merupakan salah satu tahap yang dilakukan supaya diperoleh distribusi mikroba yang merata di dalam sampel yang sehingga mudah untuk diamati. Tujuan dari homogenisasi ini untuk membebaskan sel-sel bakteri yang masih terlindungi oleh partikel dari sampel yang akan diperiksa. Pengenceran sampel. Pengenceran sampel bertujuan untuk membantu dalam perhitungan koloni yang benar. Apabila tidak dilakukan pengenceran, maka suspensi akan terlalu pekat, yang mengakibatkan pertumbuhan bakteri atau jamur akan saling menumpuk dan akan tidak terpisah dengan jelas dan sulit untuk dihitung. Prinsip dari pengenceran sampel ini untuk memperoleh individu fungi yang tumbuh secara terpisah yang tampak pada cawan Petri setelah inkubasi. Pengencer yang digunakan adalah PDF atau potato dextrose agar. Atlas 2000 menyebutkan bahwa kandungan utama dari PDF adalah pepton, yang merupakan protein yang terdapat pada kedelai, air susu, atau putih telur. Tahap yang ke-6 yaitu adalah uji angka mikroba. Uji angka mikroba ini dilakukan dengan pembuatan larutan kloramfenikol 1%. Sebanyak 1 gram kloramfenikol ditimbang. Kemudian dilarutkan dalam 1000 ml aquades steril. 1 ml dari masing-masing pengenceran sampel dipipet dan dituangkan pada cawan Petri. Kloramfenikol sendiri adalah antibiotik yang mempunyai aktivitas spektrum antibakteri yang relatif luas dan tahan terhadap bakteri intra maupun ekstraseluler secara bakteriostatik. Kloramfenikol ini bekerja menghambat sintesis protein bakteri yang akan mengakibatkan sel akan lisis dan mati. Media PDA juga ditambahkan antibiotik kloramfenikol 1% yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada media sehingga yang tumbuh pada media hanya kapang dan khomir. Cara uji angka mikroba yaitu dengan cawan Petri menunjukkan jumlah koloni antara 10 sampai 150 dari satu pengenceran. Dipilih dan dihitung jumlah koloni dari kedua cawan lalu dikalikan dengan faktor pengencerannya. Bila pada cawan Petri dari 2 tingkat pengenceran yang berurutan menunjukkan jumlah antara 20 sampai 150, maka dihitung jumlah koloni dan dikalikan faktor pengenceran. Kemudian diambil angka rata-rata hasil dikalikan sebagai angka kapang atau khomir dalam tiap gram atau mililiter sampel. Ketentuan uji angka mikroba. Yang pertama, bila hanya salah satu di antara kedua cawan Petri dari pengenceran yang sama menunjukkan jumlah 10 sampai 15 koloni, maka bila tingkat pengencerannya yang lebih tinggi didapat jumlah koloni lebih besar dari 2 kali jumlah koloni pada pengenceran di bawahnya,
Dipilih tingkat pengenceran terendah, misalnya pada pengenceran 10 pangkat min 2 diperoleh 60 koloni dan pada pengenceran 10 pangkat min 3 diperoleh 10 koloni. Maka angka kapang atau khamir sebagai berikut: 6 ditambah 10 dibagi 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3. Yang ketiga, bila dari seluruh cawan Petri tidak ada satupun yang menunjukkan jumlah antara 10 sampai 150 koloni, maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat pengenceran terendah dan dihitung sebagai angka kapang atau khamir perkiraan. Yang keempat, bila tidak ada pertumbuhan pada semua cawan dan bukan disebabkan karena faktor inhibitor, maka angka kapang atau khamir dilaporkan sebagai kurang dari 1 dikalikan faktor pengenceran terendah. Yang kedelapan adalah uji angka lempeng total. Caranya adalah pilih cawan Petri dari satu pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 25 sampai 250 setiap cawan, dan dihitung semua koloni itu dengan menggunakan alat penghitung koloni atau koloni counter. Yang kedua, jika salah satu dari dua cawan tersebut terdapat jumlah koloni lebih dari 25 atau lebih besar dari 250, dihitung rata-rata jumlah koloni, lalu dikalikan dengan faktor pengencer dan dinyatakan hasilnya jumlah bakteri per gram. Yang ketiga, jika hasil dari dua pengenceran jumlahnya berturut-turut terletak antara 25 sampai 250 koloni, maka dihitung jumlah koloni dari masing-masing pengenceran. Yang keempat, jika rata-rata jumlah koloni masing-masing Petri terletak antara 25 sampai 250 koloni, dihitung jumlah koloni dinyatakan jumlah bakteri per gram. Yang kelima, jumlah koloni dari semua pengenceran lebih dari 250 koloni, maka setiap dua cawan Petri dengan pengenceran tertinggi dibagi 2, 4 atau 8 sektor. 6. Jika dalam 1/8 bagian cawan Petri terdapat lebih dari 200 koloni, maka jumlah koloni yang didapat dikali 8. Yang ketujuh, jika tidak ada koloni yang tumbuh dalam cawan Petri, nyatakan jumlah bakteri perkiraan lebih kecil dari 1 dikalikan dengan faktor pengenceran yang terendah. Yang kedelapan, menghitung koloni perambat. Yang kesembilan, menghitung dan membulatkan angka. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.